Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agun Kurniawan dengan NPM 233 14040 dengan dosen pengampu Bapak Permata. Di sini saya akan mempresentasikan tentang limit fungsi, memahami dasar matematika kalkulus. Eh, Lanjut. Apa itu limit fungsi? Limit fungsi adalah konsep fundamental dalam kalkulus yang menggambarkan perilaku suatu fungsi saat variabelnya mendekati suatu nilai tertentu. Ini adalah nilai tujuan yang didekati oleh output fungsi. Definisi konseptual, limit bukan tentang nilai fungsi di titik itu sendiri, melainkan tentang nilai yang diharapkan atau dituju oleh fungsi saat kita mendekati titik tersebut terdekat mungkin. Contoh sederhana, pertim pertimbangkan lim X2 buka kurung 7x min 4 saat X mendekati 2 nilai 7x min 4 mendekati 7 dalam kurung 2 min 4 sama dengan 14 min 4 sama dengan 10. Jadi limitnya adalah 10. Eh, Mengapa limit penting? Limit adalah jembatan menuju pemahaman mendalam tentang kalkulus. Tanpa limit konsep turunan dan integral tidak akan ada. Dasar kalkulus merupakan fondasi bagi turunan laju perubahan sesaat dan integral luas di bawah kurva. Analisis perilaku fungsi memungkinkan kita untuk menganalisis bagaimana fungsi berperilaku di titik-titik kritis, termasuk titik-titik di mana fungsi itu sendiri mungkin tidak terdefinisi. Aplikasi geometris digunakan untuk menentukan kemiringan garis singgung pada kurva di suatu titik yang merupakan inti dari turunan. Eh, Selanjutnya yaitu eh, dari sifat-sifat limit fungsi. Memahami sifat-sifat dasar limit sangat penting untuk memecahkan soal-soal limit dengan efektif. Ini adalah aturan main yang akan mempermudah perhitungan Anda. Konstanta, identitas, perkalian skalar, penjumlahan pengurangan, perkalian, pembagian. Contoh soal limit aljabar. Mari kita tetapkan sifat limit menyelesaikan beberapa contoh soal dasar. Contoh 1, substitusi langsung. Hitung lim X2, Pak kurung 7x min 4. Substitusi langsung nilai X sama dengan 2 karena fungsi terdefinisi di titik tersebut. Lim dalam kurung 7x min 4 sama dengan 7 dalam kurung 2. Min 4 sama dengan 14 min 4 sama dengan 10. Contoh 2, bentuk tak tertentu, 0/0. Hitung lim X2 dalam kurung X pangkat 2 min 4 per dalam kurung X min 2. Jika disubstitusikan, langsung hasilnya adalah 0/0 yang merupakan bentuk tak tentu. Gunakan faktorisasi pada pembilangan. X2 min 4 sama dengan dalam kurung X min 2 dalam kurung X plus 2. Maka dalam kurung X min 2 dalam kurung X plus 2 per X min 2 sama dengan X plus 2 untuk X tidak sama dengan 2. Sekarang substitusikan X sama dengan 2 ke X plus 2 sehingga 2 ditambah 2 sama dengan 4. Limit tak hingga dan titik tak terdefinisi. Limit tidak hanya berlaku untuk nilai-nilai finite. Fungsi juga dapat mendekati tak hingga atau berperilaku unit di titik-titik tertentu. Limit menuju tak hingga. Saat X mendekati suatu nilai fungsi dapat menuju kurang lebih eh, contohnya lim X sama dengan 0 dalam kurung 1 per X. Tidak ada karena kiri menuju eh, min tak hingga dan dari kanan menuju plus tak hingga. Diskontinuitas. Jika limit kiri dan limit kanan di suatu titik tidak sama, fungsi tersebut dikatakan discontinue.
di titik tersebut. Ini menciptakan lompatan atau celah dalam grafik. Asimtof vertikal, perilaku fungsi yang mendekati tak hingga. Seringkali divisualisasikan dengan asimtot vertikal, yaitu garis vertikal yang didekati garis fungsi tanpa pernah menyentuhnya. Hubungan limit dengan turunan fungsi. Limit adalah jantung dari definisi turunan yang mengukur laju perubahan sesaat. Pada dasarnya adalah limit dari rasio perubahan rata-rata. Laju perubahan sesaat, turunan f, aksen x mempresentasikan kemiringan garis singgung pada fungsi f(x) di titik x. Definisi limit turunan secara formal, turunan f aksen x didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan lim h0 f dalam kurung x plus h dikurang f dalam kurung x per h. Ini adalah limit dari kemiringan second saat interval h mendekati 0. Contoh penerapan limit dalam turunan. Mari kita gunakan definisi limit untuk mencari turunan dari sebuah fungsi polinomial. Fungsi yang diturunkan, tentukan turunan dari fungsi f, x sama dengan 5 kali pangkat 2 dikurang 3x plus 1 menggunakan definisi limit. Hitung f dalam kurung x tambah h, f dalam kurung x tambah h sama dengan 5 dalam kurung x tambah h kuadrat dikurang 3 dalam kurung x tambah h plus 1 sama dengan 5 dalam kurung x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat dikurang 3x dikurang 3h plus 1 sama dengan 5x kuadrat ditambah 10xh ditambah 5h kuadrat dikurang 3x dikurang 3h plus 1. Hitunglah f dalam kurung x plus h dikurang f dalam kurung x. Nah, dalam kurung 5x kuadrat ditambah 10xh ditambah 5h kuadrat dikurang 3x dikurang 3h plus 1 dikurang di dalam kurung 5x kuadrat dikurang 3x tambah 1 sama dengan 10xh plus 5h2 dikurang 3h. Bagi dengan h dalam kurung 10xh plus 5h kuadrat dikurang 3h. Per h sama dengan 10x plus 5h dikurang 3. Ambil limit saat h hingga 0. Limit h hingga 0 dalam kurung 10x plus 5h dikurang 3 sama dengan 10x tambah 5 dalam kurung 0 dikurang 3 sama dengan 10x min 3 jadi f aksen x sama dengan 10x kurang 3. Kesalahan umum dan tips menghitung limit. Menghindari jebakan dapat memudahkan proses penyelesaian limit Anda. Hindari substitusi langsung bentuk tak tentu. Jika substitusi menghasilkan 0 per 0, hingga tak hingga, hingga min hingga, dan lain-lain, jangan berhenti di situ. Ini berarti Anda perlu teknik lain. Gunakan teknik yang tepat. Orientasikan rasionalisasi, menggali dengan konjugat, atau aturan L'Hopital jika sudah pelajar turunan. Adalah alat-alat ampuh untuk bentuk tak tentu. Perhatikan limit kiri dan kanan. Untuk fungsi yang memiliki jeda dan diskonitas pasukan limit dan kedua sisi, kiri dan kanan, sama agar limit secara keseluruhan Anda. Sederhanakan fungsi. Sebelum mencoba substitusi, selalu coba sederhanakan ekspresi aljabar fungsi sebisa mungkin. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Selamat, Anda telah memahami dasar-dasar limit fungsi. Pintu gerbang menuju dunia kalkulus yang menakjubkan. Chapter fundamental, limit adalah konsep inti yang sensial untuk memahami turunan dan integral. Eksplorisasi aplikasi nyata, temukan bagaimana limit dan kalkulus digunakan dengan fisika, teknik, ekonomi, dan bidang lainnya. Kuasai sifat-sifat penguasaan, sifat-sifat dan teknik penyelesaian limit akan melancarkan pembelajaran Anda di materi kalkulus selanjutnya. Lanjut ke turunan, setelah menguasai limit, Anda siap untuk mengalami turunan dalam aplikasinya dalam laju perubahan. Praktik.
Tidak ada cara yang lebih baik untuk menguasai limit selain dengan berlatih mengerjakan berbagai jenis soal. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.